mana kain hitam lah. Tuh, ini cara merawat kebersamaan. Jangan kemudian sendiri-sendiri, doa sendiri, tidak bareng-bareng. Terus jangan lupa para pendiri bangsa kita ziarahi makam-makam. Makanya orang Islam punya tradisi ziarah makam. Kemana. Kalau sudah itu semua jalan, bis pariwisata laku untuk ngangkut penumpang. All pickup itu sampai di makam yang diziarahi orang jual nasi laku, jual celana, souvenir laku, tukang ojek laku, semuanya bisa roda ekonomi berputar. Bahkan copet bisa hidup di makam pahlawan. Kalau berputar, ini cara santri melawat perbedaan ini. Lantas kemudian orang di sana ziarah di sini ke Pamecutan misalnya, ziarah di situ. Artinya orang-orang dari Jawa misalnya sangat menghargai tanah Pamecutan. Nanti dari sini ziarah ke Madura, sangat menghargai tanah Madura. Di mana guru-gurunya bersemayam, ketika diziarahi akan melahirkan kebanggaan dan rasa cinta. Di mana tanah gurunya bersemayam. Kalau itu merata di seluruh Nusantara, itulah prinsip dasar lahirnya cinta tanah air. Makanya santri yang suka ziarah gak mungkin jadi teroris. Karena kalau mau ngebom Bali takut sama Pamecutan, mau ngebom Surabaya takut sama Surakarta. Makanya yang suka ngebom itu pasti bukan santri. Mereka yang tidak suka ziarah kubur, maka dia gak ada yang ditakuti. Amrozi itu bukan NU, bukan. Dia itu anti makam. Pokoknya kalau bisa makam itu dibongkar, tempat musyrik gitu. Tapi kalau santri ziarah makam, semakin banyak diziarahi, semakin timbul rasa cinta. Suruh ngebom di situ, gak berani. Suruh ngebom Demak sana, gak berani, ada makamnya Sunan Kalijaga. Nah itu harus dipahami bahwa yang suka ngebom itu bukan santri, itu aliran yang ada di dalam Islam. Ya teroris itu. Makanya santri juga nggak mungkin ala orang. Karena apa? Agama ini kan nggak ada remnya atas nama Tuhan. Nah kiai itu ada dua, ada kiai sakti, kurang sakti. Kalau saya ini kurang sakti. Karena kalau pidato kayak begini terus tiba-tiba dia bilang kiai sudah waktunya habis, berhenti saya. Nah ada kiai itu ustadz itu paling sakti itu siapa? Kalau sudah khutbah Jumat, kalau sudah khutbah Jumat gak ada yang interupsi, diam. Ini gak ada yang ngontrol. Makanya kalau santri NU biar orang tidak kebablasan, kalau khutbah Jumat itu pasti dikasih tongkat sama baca teks. Akhirnya konstruksi seorang khotib atau tukang pidato juga terbatasi. Karena pegang tongkat mau begini-begini takut tongkatnya jatuh. Mau begini-begini lepas teksnya, keluar takut teksnya kesabul kipas lepas. Makanya kalau santri khotbah tongkat itapuwo gitu. Gak bisa, guru-guru gak bisa. Gitu. Makanya yang suka galak-galak itu biasanya di masjid yang gak ada tongkatnya. Itu juga gak ada. Santri NU itu melahirkan orang kayak sikap orang kayak Gus Dur. Mana ada orang kayak gitu marah-marah, gak ada. Ya itu, ya sudah itu aja kok repot. Itu juga melahirkan generasi kayak generasi saya kayak gini. Itu biasa aja. Saya kalau di sana ini lucu lagi, ada yang ambil air dari jumprit. Terus apa? Bisa di top up nggak air ini? Ya sudah biar tak top up sebelum kamu pakai untuk upacara apa padang bulan ya. Top up dulu ya. Jadi ada strukturnya, makanya santri itu dimanapun nggak akan pernah jadi biang kerok. Jadi dimanapun sampai kalau lihat ada Nahdlatul Ulama, itu nggak akan pernah ribut, nggak akan pernah jadi masalah. Ini jadi mungkin seperti juga saya kan nggak bisa bedakan aliran-aliran dalam hidup. Ada juga hidup keras itu juga ada. Ada juga orang Nasrani yang keras juga ada.
Yang kebetulan kalau yang ini yang NU lah, yang NU dia tadi kiainya Cahita. Makanya mohon difasilitasi kalau misalnya mau ziarah kemana, Pemda bisa dipinjamkan angkotannya. Kalau ziarah ke Pamecutan pasti duduk ini kan. Nah coba kalau di kampung gitu, kalau ziarah ke makam Pali itu kan rukun, sekali-sekali monggo menjenengan. Itu kan rombongannya banyak itu. Datang pertama kiainya tua, kalau berzikir, ini belum selesai, itu datang rombongan karena kiainya muda, gak ribut, jangan keras-keras udah. Yang lain ini belum selesai, yang lain datang. Inakan roti nabi yang mutopang, mau kalah deh. Gak ada ribut rukun, suaranya beda-beda. Tiba-tiba ada satu orang masuk ke situ, dia mau ngapain? Ternyata bawa megafon satu aja. Rombongan dari Mengki ditunggu di bis. Itu nggak ada. Makanya kalau santri itu nggak akan pernah menjadi masalah dimanapun. Sehingga hari ini kita bisa duduk seperti ini, ya, tadi salaman, senyum, bisa nggak akan ada masalah. Kalau yang model begini-begini, pokoknya kalau ada tulisan Nahdlatul Ulama nggak akan ada masalah. Itu kalau bikin kegiatan pasti laku yang lain, laku lah, bakul bakso laku, bakul apa laku itu. Makanya di Jawa itu ziarah mana-mana waktu corona kerasa betul, bis pariwisata itu tutup. Iya. Yang suka ke Bali itu, ke Bali tour, study tour, nengok mana itu rata-rata pendidikan ma'arif. Jadi SMA ma'arif itu atau SMA yang memang nasionalis ya. Kalau yang galak-galak itu jangankan nih apa ke Borobudur aja haram. Akhirnya benar daripada di orang haramnya dikasih patokan 750.000 ya. Karena perilaku orang lain itu juga harus, itu kita nggak tahu ya. Sampai berapa lama nanti Borobudur itu akan terjaga, Prambanan sampai berapa lama akan terjaga. Itu adalah tinggalan nenek moyang kita sebagai penanda. Karena apa? Kalau kita rukun seperti ini, potensi bangsa kita untuk bangkit itu besar. Karena orang Hindu sekolah, orang Islam sekolah, Nasrani sekolah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk kehidupan yang lebih baik, sampai ke Eropa, sampai kemana. Nah ini cepat atau lambat pulang, anak-anak ini akan pulang. Nah kalau pulang pasti akan berkreasi, membangun teknologi, alih teknologi. Kita cepat atau lambat akan bisa menjadi bangsa yang berproduksi. Ini kan hanya masalah waktu, mungkin 20-30 tahun lagi kita ini tidak menjadi bangsa konsumen lagi, tapi bisa menjadi bangsa produsen. Itu pasti. Dan itu nggak akan bisa dihindari. Itu karena kalau produsen itu tidak mengenal agama, handphone itu tidak mengenal agama, mobil tidak mengenal agama. Nah nanti itu pulang juga nggak mengenal agama, teknologinya. Orangnya masih beragama tapi teknologinya nggak mengenal agama. Nah produksi ini harus jalan, tapi produksi harus diimbangi dengan konsumsi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa berproduksi dan produksi dikonsumsi dalam negeri. Cuman konsumsi dalam negeri ini berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara. Kenapa di Bali produk-produk Bali diputar di Bali aja bisa jalan? Orang-orang Bali masih sangat mencintai budayanya. Pakai baju Bali, pakai apa? Masih patuh dengan Tuhannya setiap pagi di depan rumah mas. Nah, akhirnya proses itu terjadi di sini. Ada konsumsi dalam negeri, ada konsumsi internasional. Nah, ketika bangsa itu berproduksi, harus dibangun rasa cinta dalam negeri. Kebangsaannya harus dibangun. Amerika bisa seperti itu, membangun kebanggaan bangsanya lewat film Cowboy itu berapa puluh tahun ya. Cowboy, padahal dia bukan bangsa Amerika, dia bangsa Inggris sama bangsa Spanyol. Yang asli adalah Indian.
Tapi orang Amerika bangkitkan kebanggaannya. Cina itu membangun kebangsaannya, sekarang bangkit. Itu berapa puluh tahun dia cerita tentang ular putih, Wong Fei Hung. Film-film Jepang selalu kalah di Cina. Bangsa Jepang bangkit dengan samurainya, ceritanya terus putar-putar. Dan mereka nggak mau kalah, nggak mau ragu. Begitu Amerika misalnya kalah di Vietnam, bangsanya nggak boleh malu. Bikin film Rainbow 1 sampai 6. Ini coba kita bisa kebayang nggak? Rainbow 1 sampai 6 kalah di Vietnam itu seolah sendirian. Orang Amerika ditekan sama spiritual Cina, nggak mau kalah dia. Bikin American Shaolin, bikin American Kung Fu. Semua tahu nggak ada Shaolin, nggak ada Kung Fu di Amerika. Bangsa Amerika ditekan spiritual Jepang, dia bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan ninja terakhir, samurai terakhir dari Amerika, namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Ini kan cara mereka membangkitkan kebangsaannya, nggak boleh malu. Jepang ada konflik restorasi Meiji dan rezim Tokugawa. Agar tidak diulang sama anak-anak kecil ini, diajarkan dengan bahasa sederhana lewat film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Dengan itu terjadi. Malaysia sekarang udah siap-siap. Malaysia itu negeri antar suku, negeri antar ras. Mereka nggak mau kecolongan konflik dalam negeri. Maka akhirnya Malaysia diserahkan kembali sama si Upin dan si Ipin. Si Upin konsumsi dalam negeri. Nah kita ini punya negara ini hobi ngolok-olok bangsa sendiri. Hobi semuanya, apa aja jelek. Punya ini jelek, punya pawang hujan musyrik, punya apa jelek. Punya tol jelek, punya Formula E jelek, punya polisi jelek, punya TNI jelek. Maka terhadap orang yang suka jelek-jelekkan seperti itu, ya harus diawasi sama pecalang semua. Apa ini orang ini? Oh ini jelek. Kalau kita kan biasa aja, santri segini ini jarang dengan gantung. Jadi yang kita lakukan tentang kebangsaan seperti ini, duduk bersama seperti ini, sering-sering untuk apa? Menyongsong perubahan bangsa dan negara dari kelas konsumen menjadi kelas produsen. Makanya pemerintah juga sudah mau memulai apa? Memulai titik yang paling krusial. Ini era digital, uang berjalan secara digital. Tapi kita setiap hari selalu diperas sama Singapura dan Malaysia. Karena apa? Perdagangan falas dan uang digital kita kalah sama Singapura dan Malaysia. Karena Singapura dan Malaysia sebagai negara persemakmuran dikasih waktu 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Padahal dalam teori bujur dan teori lintang mestinya Singapura Malaysia 1 jam lebih lambat dari Jakarta. Tetapi oleh Inggris dia dikasih 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Artinya apa? Bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Saham yang baik habis di Singapura Malaysia, yang jelek baru masuk Jakarta. Persis kayak ibu-ibu pergi ke pasar kesiangan. Maka langkah paling awal pemerintah memindah ibu kota lewat jalur waktu yang berbeda, digeser ke Kalimantan Timur. Ini strategi bangsa. Bukan karena ngimpi, bukan karena ramalan. Ini strategi bangsa. Karena kalau geser ke sana, yang akan kita dorong untuk diakui dalam domain internasional itu negara, itu pekerjaan negara. Makanya santri kadang udah nggak ngurusi lagi mau jenggotan, mau enggak, terserah. Sudah diwakili oleh Romo Karim, udah. Bangsa kita bersama. Itu bagaimana menggeser alur logistik, itu cerita masalah luar biasa. Alur logistik internasional harus melalui Selat Malaka. Padahal sebenarnya kita bisa lewat Mempawah, kita bisa lewat Lembar, kita bisa lewat Selat Bali. Tapi kenapa harus dipaksa situ? Karena maritim internasional hanya mensepakati rute dan zona pelayaran harus lewat Singapura dan Malaysia, kan dia persemakmuran. Makanya Thailand nggak tahan, dia buka terusan keran. Itu 2025 pasti juga akan tembus. Sayangnya di ujungnya sudah dihadang sama Abu Sayyaf. Itu bahaya. Ini ngomongin bangsa dan negara.
Makanya landasan dari semua itu cuma satu, yang rukun. Nenek moyang kita sudah menyelesaikan dalam ketuhanan yang Maha Esa. Makanya jangan menggali lagi kapak perang. Untuk apa? Gak akan ada selesainya. Bangsa yang memunculkan peristiwa-peristiwa masa lalu untuk dihidupkan kembali pasti akan menjadi bangsa yang gagal. Kalau menjadi bangsa gagal, artinya tidak ada lagi arti dari pengorbanan para pahlawan, pengorbanan Bung Karno, pengorbanan Kutu Jelantik, Ngurah Rai, itu nggak ada artinya kalau kita kemudian menjadi orang cengeng kembali, hanya mengungkap kembali masalah-masalah yang sudah lewat. Sholatlah di masjidnya masing-masing. Berbeda bangsa, berbeda suku, bersepakat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini masa depan kita sebenarnya. Masa depan anak-anak ini loh ini. Dan cucu-cucunya nanti. Jangan sampai ini sudah menderita totek-totek, nanti menderita lagi kan jangan apa. Itu yang bisa kita wariskan. Iya, kita masih bisa lihat Bali. Saya kalau ke Bali itu paling seneng. Oh mungkin dulu kampung Majapahit itu kayak begini, dapurnya ada pohon dikasih kain. Siapa yang berani nebang? Begitu nggak ada yang begitu pada nggak dikasih kain, tebangi semua. Jadi ini masa depan kita ini. Dan nggak bisa lagi terus kemudian kita mengolok-olok. Kita punya masa depan bangsa. Cina bangkit, yang lain bangkit, masa kita nggak bisa bangkit. Landasan utama adalah mari kita jaga kebersamaan, tetap bertahan pada prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika, sholawatullah alaika. Selamat jalan, semoga selamat sampai di tempat. Ibu-ibu pengurus PAC kami tetap ada di tempat. Kepada para pendengar yang sudah mendengarkan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain at-thahirin amma ba'du. Oke, sedulur-sedulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, kesempatan yang sangat berbahagia, kita bisa berkumpul bersama-sama saudara kita. Ini dari mana-mana saya tidak tahu, yang jelas di sini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan dan tak lain dan tak bukan ajang silaturahmi yang insya Allah ya udah selesai sebenarnya Pak ya. Ya. Udah selesai acaranya, tapi ini momen-momen yang sangat kita nanti-nanti. Belum tentu kita dalam 1 bulan sekali, 1 tahun sekali bisa bertemu saudara-saudara yang di sini. Alhamdulillah sekali Bapak Haji siapa? Muhammad Sugeng ini yang mempertemukan kita di sini sebagai perantara. Tapi semua itu karena Tuhan lah yang bisa membuat kita jadi seperti ini. Oke, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua juga mendapatkan syafaat. Mohon maaf mungkin waktu-waktu yang udah berjalan tadi, waktu-waktunya yang sangat luar biasa, kita bisa mendengarkan sedikit-sedikit ceramah dari sosok beliau Gus Maufik ya tadi ya. Itu kita bisa menyimak bagaimana artinya kehidupan di Indonesia itu beragam suku, beragam istilahnya banyak agama ya, tapi di sini tidak membedakan suku, ras dan agama, tapi disinilah tempat bisa mempersatukan.
yang penting Bhinneka Tunggal Ika, kan seperti itu ya. Berbeda suku tetapi tetap satu. Wah. Oke Pak Sugeng, mohon maaf Ya, kalau boleh saya tanya sedikit-sedikit mengenai program yang sudah berjalan tadi, itu sebenarnya tujuannya apa Pak Sugeng? yang pertama tentunya kita untuk memupuk tali silaturahim, toleransi antar umat beragama, dikemas dalam satu wadah, tentunya halal bihalal. Halal bihalal ya. Kebetulan tempat ini saya selaku Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama di Kecamatan Mengwi ini punya jalan. Saya punya sanad bahwa Nahdlatul Ulama ini bisa merangkul semua kalangan, baik ras, suku, dan agama. Karena di Nahdlatul Ulama salah satu jamiah organisasi yang ahli sunnah wal jamaah, juga rahmatan lil alamin. Amin. Artinya dengan banyaknya komunitas, banyaknya paguyuban, bahkan undangan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh puri, dan saya sampaikan juga banyak padepokan yang tentunya saya bangga dengan padepokan ini. Kalau tidak ada padepokan, tentunya kebudayaan, ritual-ritual zaman dulu akan punah. Ya. Nah, Jadi maka penerus-penerusnya di sini lah ya. kebetulan ini tokoh-tokoh semua yang di samping-samping kita ya. Baik, ini ada Juru Mangku, ada Juru Mangku, dari Andre. beberapa padepokan, dari beberapa paguyuban juga ya khususnya Ya, beliau dari Eka Wangi ya, Mas Bapak Winjaya. Mas Winjaya Sarjana dari hukumnya. Eka Wangi. Kebetulan Wangi, ini saya Dewata. bisa bertemu ini langsung ketuanya apa Ya, ketua umum. Oh, ketua umumnya ya. Alhamdulillah sekali bisa. Selama ini cuma mendengar aja namanya, tapi alhamdulillah sekarang bisa ketemu sama sampean. Alhamdulillah. Selamat siang Pak Win ya. Selamat siang. Terima kasih bisa ketemu sama saya. Walaupun baru ketemu tapi seperti saudara, sudah kita menyambung di sini ya. Nah, dengan ini Mbah Gimbal. Mbah Gimbal. Alhamdulillah sekali. Mbah Gimbal sudah melanglang buana nih ceritanya, kayaknya sih, karena sudah mendengar juga cerita-cerita dari awal Mbah Gimbal seperti itu. Dan lain-lainnya ini juga ada beberapa sahabat kita, saudara kita, mungkin ya nyimak aja lah. Yang penting kita bisa berkomunikasi di sini kan seperti itu. Kalau Juru Mangku ini boleh tahu asal dari mana Juru ya? Asal saya Tabanan. Oh, Tabanan. Kebetulan saya ketua juga Pasaman Darmo Sidi Sultamo yang ada di Cilemadak, Kabupaten Tabanan. Oh, di Cilemadak ya. Kebetulan di sini pas ajang seperti ini, momen-momen seperti ini, kita yang nggak tahu apa-apa tahu diundang oleh Ki Ageng ini ya. Alhamdulillah sekali bisa nyambung saudara semua. Amin. Dengar ini kayaknya pernah saya tahu, kayaknya sahabat dari almarhum Yasin ya. Oh ya, Pak Yasin ya. Ya, itu Almarhum masih kerabat Saudara. saya. Oh. Tapi udah ya kita cerita-cerita yang udah lewat lah ya. Nah, itu sekarang sudah di alhamdulillah udah dengar tapi ya almarhum. Udah. Nah, tuh. Juru selama ini Juru menggeluti dalam hal apa? Apa memimpin dalam keagamaan, Juru Mangku adat atau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Mano Badrah Kerto Yandu. Semoga pikiran baik kita datang dari segala hal. Dan apa yang ditanyakan tadi, karena kami di Manggala, Ketua Pasaman Darmo Sidi Solo Pertama, konsep adalah Wasudewam Kutumbakem, kita adalah semua bersaudara. Di depan nama Tuhan kita sama, tapi cuma cara kita berbeda-beda. Dengan momen yang tadi, apa yang disampaikan beliau, Pak Haji Sugeng dan rekan-rekan yang hadir di sini, karena pada prinsipnya apa yang ditanyakan, Mas siapa namanya? Saya kalau panggil Mbah Jenggot. Oh, Mbah Jenggot ya, terima kasih Mbah Jenggot. Apa ya, kebetulan juga saya pemangku tapakan dua adat, namanya Banjar Adat Satu Sankaja, dan merangkap juga Ketua Pasaman Darmo Sidi Solo Pertama. Dan baru-baru ini juga kami dari Pasaman Darmo Sidi Solo Pertama dikasih bantuan dari Menaker, dan ada BLK Healing ya. Dengan kesempatan ini, pertemuan yang tidak pernah kita duga sebelumnya, dengan beliau-beliau ini sesepuh spiritual Nusantara, bisa nanti berkesinambungan di BLK itu, kita bisa bertemu nanti satu saat melakukan doa dan lintas agama. Kami dari Pasaman sangat apresiasi sekali, apalagi dengan
tokoh yang sulit katanya Pak Haji. Kebetulan beliau hadir ya, kebetulan saya sudah cerita, saya berpelukan bersalaman sama beliau, mudah-mudahan dengan restu alam semesta kita bisa berkesinambungan seterusnya. Itu yang bisa saya sampaikan selaku ketua dari Pasaman Darmo Sidi Sultamo. Mohon maaf juga Pak Haji, kedatangan kami pada hari ini tanhana wong sasurunlo sudah ada orang sempurna. Ada kelebihan, kita jadikan satu kekurangan, tetap kita ada kekurangan dan kelebihan. Hanya segitu, Mah Jenggot yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, berlanjut dengan pembicaraan tadi mengenai statusnya Jerumangku. Walaupun sedikit, saya sudah bisa tahu seperti apa Jerumangku. Ya. Dan sekarang saya alihkan lagi ke Bapak Ki Sugeng apa? Sama bingung saya tuh menyebutnya. Kalau di mobilnya Ki Ageng Motor, kalau Ageng di Motor, ya. Nahdlatul Ulama Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Haji Muhammad Sugeng. Haji Muhammad Sugeng ya. Sampai bingung karena jarang sekali ketemu, bukan jarang sekali, emang baru sekali ketemu. Jadi untuk menyebut suatu nama itu agak-agak susah gitu. Ya beginilah kondisi dan keadaan tempatnya Pak Haji Sugeng. Ya. Saya juga berterima sekali atas suguhan-suguhan yang udah saya mungkin menyantapnya ya. Walaupun itu suguhan seperti itu sangat luar biasa bagi saya, bagi teman-teman yang hadir ini suatu kehormatan buat saya ya. Dan saya mewakili untuk teman-teman semua di sini tuh yang jelas Bapak ini udah memberikan suatu penghormatan. Seperti itu. Pak Sugeng tadi kan dengar cerita tentang Gus Mufik tadi, katanya ada panggilan, dalam arti ada mau ngisi ceramah di mana tadi, kok bisa sampai gagal, kok malah yang disempetin di sini gitu. Kita kan bersyukur sekali gitu loh, bisa ketemu, yang lain aja belum tentu kan. Gitu. Tentunya seperti apa yang saya sampaikan, Allah itu untuk berkehendak itu tidak bisa dirumuskan dengan persepsi atau anggapan manusia. Ya. Kita berencana, tapi kalau jika Allah Tuhan tidak berkehendak, itulah yang terjadi tentunya. Ya. Kendala intern atau mungkin panitia maupun dengan krunya Gus Muafik itu mungkin nggak sinergi, atau mungkin kita nggak ada nyambung, artinya kita berbaik sangka saja. Ya. Mungkin ada kendala-kendala yang semestinya Allah tidak meridhoi kegiatan itu, maka mungkin ada kemungkaran atau mungkin ada ketidakadilan atau tidak sehingga tidak kesampaian dalam hal mengisi pengajian di tempat tersebut. Di tempat lain, kita berbaik sangka saja. Ya. Yang jelas di garis bawahi yang di sini semua adalah kehendak Tuhan, kehendak Allah ya. Karena saya dikatakan di sini randomnya tidak ada. Nggak ada random untuk mengisi di MWC Nahdlatul Ulama Mengui tidak ada. Padahal randomnya ada, ya? di ajudannya itu tidak ada. Tapi kenapa ada? Itulah yang saya katakan, apa yang pernah dikatakan ulama kiai, Maryam bisa hamil kenapa? Padahal suaminya nggak ada. Itu kan cerita-ceritanya. Ya jangan kalau dinalar nggak nalar. Makanya berbicara itu kurang bisa menjawab ya. Tentunya dalam hal pembatalan kegiatan mandi malam itu. Ya, seperti itu ya Pak Sugeng ya. Nah, baik, untuk mungkin momen-momen yang ini tidak panjang kali lebar, tidak banyak ngecopok, tidak banyak ngecepres, dengan bahasa kasarnya wis ra usah kok kayak ngomong, dengan bahasanya kasarnya seperti itu. Mungkin hanya ini yang perlu saya tanyakan sedikit-sedikit dari Pak Sugeng, dari Jerumangku, dari Om siapa tadi? Om Winjaya dari Eka Wangi ketuanya. Alhamdulillah sekali saya bisa bertemu beliau-beliau inilah termasuk sosok-sosok yang bisa dihandalkan. Betul. Oke ya, untuk sahabat-sahabat Ses Report, sahabat-sahabat yang di luar sana, di Indonesia bahkan di mancanegara, Anda belum tahu, bisa tanyakan langsung di tim saya, pintu-pintu misteri ya. Jangan lupa
subscribe, like, komen, dan share ke sahabat, saudara, atau teman-teman yang lain. Supaya apa? Tidak ketinggalan dengan apa yang bikin konten-konten ini bisa maju. Atas dukungan dan partisipasi like-nya, komennya, saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.